Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman panitia kajian inspirasi, mas-mas, mbak-mbak, para ikhwah dan akhwat, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan sore yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan indahnya Ramadan, terlebih lagi indahnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang tidak terasa kita sekarang sudah masuk pada hari yang ke-21 ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amal soleh. Dan di antara amal soleh yang terbaik di bulan Ramadan adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita pada setiap Sabtu sorenya bisa menghadiri kajian inspirasi di Islamic Center Karanganyar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ikhwan dan akhwat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu kalau kita umpamakan adalah bagaikan perlombaan lari maraton. Lari maraton yang mungkin jaraknya adalah 30 km yang diikuti oleh ribuan orang. Kalau kita perhatikan dalam lari maraton yang jauh 30 km, biasanya di etapa 10 km terakhir itu sebagian peserta berguguran, terutama kalau yang ikut lomba hanya penggembira saja ya. Adapun yang tersisa adalah para pelari profesional yang saling bersaing ketat untuk menjadi sang juara. Barangkali itulah perumpamaan kondisi kaum muslimin di bulan Ramadan. Banyak masjid yang ramai membludak jamaahnya. Kapan mas? Di awal-awal Ramadan. Namun ketika di pertengahan terlihat mulai sunyi, saf pun mulai maju atau mundur? Safnya maju ya, nggak mundur, menunjukkan jamaahnya berkurang ya. Bahkan di 10 hari terakhir pun juga sebagian masjid masih terlihat sepi dan berpindah ke pasar-pasar, ke mal-mal, berebut diskon dengan dalih persiapan menyambut Idul Fitri. Kalau kita renungi bersama,
Kira-kira kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita termasuk golongan yang bertahan di dalam menjaga ritme ibadah dengan baik sampai akhir Ramadan? Kalau kita termasuk golongan tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah, karena sungguh itu adalah murni taufik dan karunia Allah. Tanpa pertolongan Allah, lisan ini nggak bisa mengucapkan zikir, nggak bisa mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Jadi semua nikmat itu adalah berasal dari Allah yang wajib kita syukuri. Dan cara mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan mempertahankan amal soleh. Bahkan di 10 hari terakhir ini kita tingkatkan levelnya, sebab garis finish sudah di depan mata. Biasanya kan kalau garis finish sudah di depan mata, kalau balapan MotoGP di lap terakhir ya Mas ya, itu biasanya kan apa? Ya, gaspol, tancap gas. Ya. Ini garis finish sudah di depan pelupuk mata. Ya, masa malah lemes, malah ngelukro ya kalau Jawanya kan gitu nih. Ya. Ini sudah mau finish. Ya. Jadi harus tingkatkan levelnya, gaspol. Ya. Di 10 hari terakhir, gaspol di mana? Malam-malam ganjil. Contohnya apa gaspolnya? Jika kemarin kita menjaga sholat 5 waktu tepat di masjid, maka di 10 hari terakhir ini kita berusaha datang untuk lebih gasik. Dan beruntunglah teman-teman yang iktikaf di masjid ICK. Insya Allah nih, berarti kan sebelum adzan sudah hadir di mana? Di masjid nih. Yang penting sudah bangun, sudah wudhu kan nih. Jadi itu dinamakan meningkatkan level. Bahkan apa, sebelum adzan sudah datang di masjid, cari saf pertama. Dan kalau mungkin Masya Allah, Alhamdulillah bisa apa? Iktikaf di masjid. Jika kemarin teman-teman yang terhormati Allah, kita berusaha menjaga kualitas ibadah puasa kita dengan menjauhi dosa-dosa dan maksiat, maka di 10 hari terakhir ini kita berusaha menjauhi hal-hal yang kurang bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, ngobrol yang tidak berfaedah. Beda kalau ngobrolnya itu berfaedah. Berusaha untuk apa? Ya, tidak berlebihan dalam bermain gadget. Ya. Iktikaf tapi malah sibuk dengan HP. Ada nggak? Nggak ada ya. Insya Allah kalau iktikaf ya yang dibuka bukan HP. Ya HP ya jarang-jarang saja, yang dibuka apa? Mushaf Al-Quran. Demikian pula kita meningkatkan level kita di bulan suci Ramadan ini yang kemarin ya, tanggal 1 sampai 20 Ramadan kita alhamdulillah sehari bisa 1 juz. Maka di 10 hari terakhir ini kita usahakan sehari 2 juz atau 3 juz, 4 juz, bahkan 5 juz. Bisa nggak Mas sehari 5 juz? Teman-teman yang iktikaf bisa nggak sehari 5 juz? Bisa. Intinya setiap sholat 5 waktu 1 juz. Ya kan? Setiap selesai sholat 5 waktu 1 juz. Berarti berapa? 5 juz.
Ini termasuk meningkatkan level, memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan ini agar berakhir dengan indah. Jika kemarin kita rajin bersedekah, maka di 10 hari terakhir ini pun kita tingkatkan sedekah kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kita berusaha singkirkan kemalasan dan singkirkan kebosanan. Ini biasanya penyakit yang menimpa orang yang beribadah adalah penyakit bosan. Ya. Kita harus memompa semangat kita, karena 10 hari terakhir ini adalah puncak keistimewaan bulan Ramadan, apalagi di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Yang mana di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang gagal mendapatkannya, gagal mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia telah gagal meraih kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i, dan hadis ini derajatnya sahih. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita adalah bagaimana menjadikan 10 malam terakhir sebagai puncak ibadah terbaik di bulan Ramadan. Yang mana kalau kita renungi, jadi merenung itu banyak faedahnya. Kita tidak merasa bahasanya perjalanan kita itu sudah memasuki di akhir-akhir bulan Ramadan, padahal seolah-olah baru kemarin kita menyambut bulan suci Ramadan. Demikianlah, memang dunia itu berputar dengan sangat cepat. Waktu kasaif, al-waktu kasaif, bahasanya waktu itu ibarat pedang. Ilam taqta'hu qata'aka. Jika kamu enggak bisa memanfaatkan dengan baik, maka akan memotongmu, maka akan bisa menjadikanmu merugi, bahkan binasa. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran berharga di bulan Ramadan ini, kita sudah masuk 10 hari terakhir, menunjukkan dunia ini sementara, dunia itu fana, dan kita semakin dekat dengan akhirat. Bahkan kemarin sedikit cerita, ada teman termasuk santri kita yang hari Kamis itu terakhir masih ikut kajian, masih ikut daurah. Apa mas mbak? Beliau Allah panggil, beliau meninggal di Masjid Agung Sukoharjo setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi habis subuh itu zikir sambil mendengarkan kultum. Setelah itu beliau meninggal dunia. Sampai ketika itu istri beliau itu telepon, ya, mungkin ingin mengabari gitu. Jadi beliau meninggal di hari Jumat, di hari yang mulia, hari Jumat, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan di tempat yang mulia, rumah Allah, masjid.
Dan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan habis sholat subuh, dalam keadaan berzikir, mendengarkan kultum, bahkan dalam keadaan berpuasa. Ya, beliau terkenal dengan Masya Allah ya, seorang yang ramah, senyum, kemudian dermawan, semangat menuntut ilmunya tinggi, luar biasa. Allah panggil baru kemarin ini hari apa ini? Sabtu ya, berarti kemarin Jumat pada waktu subuh ya, di Masjid Agung Sukoharjo, Masjid Baitur Rahmah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya beliau langsung dimandikan di masjid situ, kemudian dikafani di situ. Istrinya itu Masya Allah, jadi istrinya itu apa namanya, pengen segera dicepatkan pengurusan jenazahnya, kan memang sunnahnya itu disegerakan. Dikafani di situ, disolatkan di masjid, banyak yang menyolatkan. Sungguh akhir kehidupan yang sangat indah, yang banyak membuat orang iri. Meninggal dalam keadaan insya Allah husnul khotimah. Padahal juga nggak ada, sebelumnya nggak sakit, nggak apa-apa. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baru beberapa hari yang lalu kita menyambut datangnya Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Namun sekarang kita semakin dekat ya, meninggalkan bulan yang mulia ini. Maka usaha kita untuk menjadikan Ramadan berakhir dengan indah. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya usaha kita adalah bagaimana mengakhirinya dengan yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu adalah tergantung di akhirnya, di penghujungnya. Ya. Maka di sini bagi yang dari awal Ramadan sudah rajin, sudah semangat mengisi dengan amal soleh, maka 10 hari akhir ini tingkatkan. Dan bagi yang mungkin lalai, kurang maksimal, mengisi dengan hal yang sia-sia, bahkan dosa dan maksiat, masih ada kesempatan untuk memperbaiki di 10 hari terakhir ini dengan taubat, dengan istighfar. Karena kita semua tidak mengetahui, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Yang namanya umur tidak ada yang mengetahui. Seperti teman kita tadi, ternyata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir beliau, meninggal dalam keadaan yang Masya Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa kiat agar Ramadan tahun ini berakhir dengan indah. Yang pertama adalah lebih serius dalam beribadah, lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Coba kita lihat bagaimana keseriusan, kesungguhan manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Bahkan dikatakan oleh istri beliau, istri tercinta
Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu. Nabi SAW itu jika masuk di 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Apa maksud mengencangkan sarungnya, Mas? Ada dua tafsiran ya. Mengencangkan sarung itu menunjukkan semangat, kesungguhan. Kalau kita apa? Menyingsingkan apa? Lengan baju itu ya, sungguh-sungguhan. Juga bermakna beliau di 10 hari terakhir menjauhi para istri beliau. Ya. Paham maksudnya ya? Menjauhi di sini paham? Ya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Jadi sunahnya itu nih, kita bangunkan, monggo Pak, Bu, nih. Apalagi kepala keluarga, dibangunkan anak istrinya untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, untuk berzikir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita renungkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Namun beliau, Masya Allah, sungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini. Kemudian yang berikutnya, agar Ramadan ini berakhir indah adalah bagi yang mampu adalah iktikaf. Melakukan apa? Iktikaf. Iktikaf itu maksudnya apa? Maksudnya adalah berdiam diri di masjid dalam beberapa waktu dengan tujuan lebih konsentrasi melakukan ibadah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Nabi itu biasanya iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah itu istri-istri beliau SAW pun ikut beriktikaf. Hadis sahih muttafaqun alaih. Jadi untuk mbak-mbak, untuk putri kaum muslimah pun juga bisa ikut beriktikaf. Karena istri-istri beliau pun beriktikaf setelah beliau wafat. Lalu mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana Ustaz jika masih ada kewajiban di siang harinya, ada yang ada kewajiban belajar, ada yang kewajiban bekerja, ada urusan penting lainnya. Maka para ulama menjelaskan ya, yang afdal memang 10 hari terakhir. Namun jika tidak mampu, kita bisa sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin 5 hari terakhir, 7 hari terakhir. Ada yang mungkin bisa iktikafnya kalau malam hari saja, dan paginya harus apa? Bekerja, harus belajar. Sehingga Imam Imam Al-Mardawi rahimahullah mengatakan, waktu minimal dikatakan iktikaf pada iktikaf yang sunnah atau iktikaf mutlak itu apa? Selama disebut berdiam diri di masjid meskipun sesaat,
itu bisa dinamakan apa? Iktikaf. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Ta'ala berfirman, wa antum akifuna fil masajid, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, Al-Imam Ibnu Hazm menjelaskan, Allah tidak mengkhususkan jangka waktu tertentu untuk beriktikaf. Memang afdalnya 10 hari. Tapi kalau kita tidak mampu, bisa sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kalau malam hari malah nggak bisa iktikaf karena kerjanya shift malam, bisa nggak kita milih siang hari? Bisa. Dan mungkin mbak-mbak kaum muslimah, bagaimana jika ternyata berhalangan datang bulan ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan? Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, sebenarnya saya ingin iktikaf, ingin berada di masjid, ingin baca Al-Quran, tapi kok darulah Ustadz, ini baru datang bulan, baru haid. Masihkah mungkin saya mendapatkan Lailatul Qadar ya Ustadz? Atau mungkin ada yang bertanya, boleh enggak meminum obat untuk menunda apa? Menunda haid. Sebagaimana kalau ibu-ibu naik haji atau umrah, kan ada yang apa? Minum obat untuk menunda haid biar nanti haji umrohnya itu bisa lancar, bisa ikut tawaf. Secara fikih hukumnya adalah boleh. Secara fikih apa? Hukumnya boleh menunda haid agar bisa haji, umrah atau mungkin iktikaf. Para ulama berfatwa boleh-boleh saja. Namun yang terbaik adalah menerima secara kodratnya. Itu sudah kodratnya wanita, yang diterima. Biasanya juga wanita, kadang kita sedih. Wanita sedih kenapa? Ternyata pas hari raya sedang haid. Gimana ini? Gimana mbak, kalau hari raya sedang haid, itu ikut ke lapangan tidak? Atau di rumah? Ikut, leres. Jadi tetap ikut, namun jangan sholat. Tetap ikut di bagian paling belakang, mendengarkan khutbahnya kaum muslimin. Karena Nabi di hari raya menyuruh seluruh kaum muslimah, baik yang tua, muda, anak-anak, semuanya, bahkan yang haid, tidak ikut sholat namun mendengarkan khutbah kaum muslimin. Kalau nggak ikut di rumah, kadang sedih sendirian di rumah, padahal ya hari raya Idul Fitri. Jadi secara hukum asal boleh kalau meminum obat tadi, namun apa? Namun yang terbaik adalah menerima kodratnya dan tidak menghalangi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana muslimah ketika sedang haid agar tetap mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya adalah tetap beribadah. Yang penting tidak dilarang ketika haid. Contohnya apa? Ibadah yang bisa dikerjakan ketika sedang haid di 10 hari bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Hukumnya yang rajih adalah boleh, namun tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, tidak boleh. Terus bagaimana mbak jika
bagaimana kalau membaca lewat HP? Boleh tidak? Boleh tidak niki, mbak-mbak, ibu-ibu? Termasuk mushaf enggak HP itu? Bukannya? Ya. Para ulama menjelaskan hukumnya boleh. Enggak boleh itu menyentuh mushaf Al-Qur'an. Juga boleh membaca Al-Qur'an secara hafalan. Demikian pula bisa mbak-mbak bisa berzikir, banyak berzikir. Dalam keadaan haid pun bisa berzikir, bisa berdoa, bisa bersedekah. Ya enggak bisa apa? Salat sunnah. Meskipun secara asal amalan yang terbaik di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah apa? Qiyam, salat malam. Jadi tetap bisa dengan memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu, perbanyak istighfar, zikir. Jadi semuanya masih bisa ada kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Al-Imam Mujahid menjelaskan bahwasannya di antara maknanya adalah sholat malam, sholat sunnah yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sholat malam yang dikerjakan 1000 bulan yang di situ tidak ada Lailatul Qadarnya. Paham gimana ya? Ibadah seperti sholat malam yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada sholat malam yang dikerjakan 1000 bulan yang di situ nggak ada Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'itti rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat. Banyak sekali malaikat yang turun ke bumi. Warruh itu berarti siapa? Malaikat Jibril. Dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang mana malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, bagaimana cara menghidupkan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam-malam ganjil yang mana kita ingin mengejar Lailatul Qadar? Amalan yang terbaik adalah memperpanjang sholat malam. Di sini alhamdulillah berapa juz, Mas? Kalau di sini saya kurang tahu, Tat. Tahu. Berapa sini? 1 juz. Masya Allah, 1 juz. 1 juz itu lama ya? Kalau udah terbiasa insya Allah nggak lama nggih. Tapi biasanya yang favorit itu yang cepet ya. Yang cepet yang favorit. Jadi amalan terbaik adalah sholat malam, sholat taraweh dengan memperpanjang sholatnya. Karena Nabi bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar
dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menunjukkan amalan yang terbaik di malam-malam 10 hari terakhir ini adalah sholat malam. Kemudian apalagi memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau capek keluar suaranya sudah serak, bisa pindah dengan apa? Zikir. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Istighfar, astaghfirullah, zikir-zikir yang lain. Maka demikianlah seseorang itu bisa berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Ketika capek sholat, ganti baca Quran. Capek baca Al-Quran, ganti apa? Zikir. Zikir juga lisannya capek, ganti apa? Tafakur. Merenungi ciptaan Allah, tafakur fi khalqillah. Meskipun lisannya capek, tapi hatinya tetap berzikir, merenungi kekuasaan Allah. Terutama doa ini, kita perbanyak. Allahumma innaka afun, ya Allah engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, karena itu maafkanlah aku. Ini sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, agar Ramadan ini berakhir indah, adalah memperbanyak istighfar. Ini adalah di antara ciri-ciri penghuni surga itu rajin beristighfar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat. Nanti bisa dibuka ayat 15 surat Az-Zariyat, yang mana Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di kebun-kebun dan mata air-mata air. Betapa indahnya surga dengan kebun-kebun yang rindang, mata air yang mengalir. Surga yang penuh dengan keindahan. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapatkan, akan mengambil apa yang telah diberikan oleh Rabb mereka. Siapakah mereka? Kanu qabla dzalika muhsinin. Ciri yang pertama mereka yang akan masuk surga adalah muhsinin. Mereka yang dahulunya ketika di dunia berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu akan masuk surga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ciri yang kedua adalah dahulu yang mereka itu sedikit sekali tidur di malam hari. Teman-teman yang itikaf ini kalau malam hari sedikit tidurnya ya, gantinya nanti siang hari. Siang hari KO biasanya ya, habis subuh itu udah terasa ngantuk banget. Apa-apa ya, ngejar Lailatul Qadar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulunya ketika di dunia sedikit tidurnya, menunjukkan rajin tahajud, rajin salat malam. Ciri yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka adalah yang rajin beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah sepertiga malam terakhir.
menunjukkan ayat tadi ciri penghuni surga adalah yang gemar berbuat baik, rajin sholat malam, tahajud, dan rajin istighfar di waktu sahur. Jadi waktu yang terbaik untuk istighfar adalah di waktu sahur. Karena saat itulah Allah turun ke langit dunia dan Allah berfirman, "Man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Allah berfirman, barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni. Wa man yad'uni fa'astajibalah wa man yas'alani fa'u'tiyah. Ada 3 nggih. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan, kata Allah. Dan barang siapa yang meminta, niscaya akan aku beri. Dan barang siapa yang istighfar, niscaya akan aku ampuni. Sehingga teman-teman yang terhormati Allah, Nabi SAW pernah bersabda memotivasi seseorang untuk sholat malam, "Ayuhan nas afsus salam." Wahai manusia, tebarkanlah salam. Kalau ketemu dengan saudara, assalamualaikum. Kadang kita mengatakan apa? Monggo Pak, monggo Bu, itu bagus. Alangkah lebih bagus kalau ditambah apa? Assalamualaikum, monggo Pak. Jadi tidak boleh malu untuk apa? Menampakkan syiar Islam. Salam, assalamualaikum, kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Afsus salam wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, terutama di bulan Ramadan ini. Masya Allah, banyak yang memberikan takjil untuk berbuka. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholat malamlah ketika kebanyakan manusia terlelap tidur. Apa keutamaannya? Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kalau kita renungi, hadis Nabi itu sastranya tinggi sekali, singkat, padat, jelas, maknanya luas. Ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Diakhiri apa? M semua. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikan makanan, sholat malamlah ketika manusia tidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Maka jamaah yang terhormati Allah, itulah sholat malam. Harapan kita selepas Ramadan nanti, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, tetap tahajud, tetap sholat malam, dan diakhiri witir, meskipun hanya beberapa rakaat. Karena dengan salat malamlah seseorang akan diangkat derajatnya di surga kelak. Demikian pula salat malam itu adalah bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Dengan salat malam, maka insya Allah cita-cita akan dikabulkan. Jadi kalau minta hajat kepada Allah, bangun sholat malam. Sebagaimana Nabi SAW ketika malam perang Badar, Nabi sholat malam di bawah pohon sampai beliau itu bermunajat, nangis sampai subuh. Itu pada waktu malam perang Badar. Nah, di sini para ulama menganjurkan di saat kondisi susah, sulit, banyak masalah, hidup terasa tertekan, maka segeralah mendekatkan diri kepada Allah, ambil air wudhu, sholat malam. Insya Allah itu adalah solusi, jalan keluar dari seluruh permasalahan hidup.
Maka salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Maka kembali ke masalah kita yang keempat adalah apa? Agar berakhir indah, kita tutup amal-amalan di akhir Ramadan ini dengan memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah penutup setiap amal soleh. Kita perhatikan, sholat 5 waktu, habis sholat 5 waktu ditutup apa? Langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Apa hikmahnya? Karena kita merasa ketika sholat banyak kekurangannya, kurang fokus, kurang konsentrasi, kurang khusyuk. Maka kita pun setelah sholat, setelah salam langsung mengucapkan astagfirullah 3 kali. Istighfar adalah juga penutup ibadah haji. Demikian pula istighfar itu penutup sholat malam. Biasanya setelah sholat malam, setelah sholat malam apa? Setelah itu berdoa memperbanyak istighfar. Bahkan setiap pertemuan itu juga apa? Bisa diakhiri dengan istighfar, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir-akhir majelis. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah membuat tulisan yang dikirimkan ke berbagai negeri. Isi suratnya adalah memerintahkan mereka agar menutup bulan Ramadan dengan istighfar dan sedekah, yaitu zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitrah itu adalah diantara hikmah faedahnya mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan perkataan yang haram, perkataan yang keji. Jadi sedekatul fitri itu tuhratun lisaim, mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia ketika berpuasa. Sedangkan istighfar itu sebagai penambal kekurangan yang dilakukan saat berpuasa. Mungkin ketika berpuasa masih sering kita melakukan hal yang sia-sia, atau bahkan mungkin hal-hal yang haram, ya hal-hal yang Allah larang. Maka saatnya di 10 hari terakhir ini perbanyak istighfar. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menulis dalam suratnya tadi, beliau mengatakan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh ayah kalian Adam alaihissalam, yang mana doanya Nabi Adam adalah Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Rabb kami, dolamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami adalah termasuk orang-orang yang merugi. Ini doa ini kalau direnungi Masya Allah. Jadi mengakui bahwasanya Rabbana dolamna anfusana, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami sendiri dengan berbagai macam dosa dan maksiat. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 23. Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan, ucapkan seperti yang diucapkan Nabi Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin.
Ya Allah, seandainya Engkau tidak memberikan ampun kepadaku, tidak menaruh belas kasih kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan doa-doanya para nabi pun demikian, seperti Nabi siapa? Nabi Ibrahim, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Doanya Nabi Musa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah mendolimi diri sendiri, maka ampunilah aku. Maka intinya jamaah rahimakumullah, puasa kita itu butuh istighfar ya, karena kita menyadari puasa kita itu masih banyak kekurangannya, sehingga dengan harapan istighfar itulah yang akan menambal kekurangan-kekurangan kita selama di bulan Ramadan. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat, aksiru minnal istighfar, perbanyak istighfar, karena kalian tidak tahu kapan waktu turunnya rahmat. Perbanyaklah istighfar karena kalian tidak tahu kapan waktu turunnya rahmat. Sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, beliau memberikan nasihat, wahai anakku, basahilah lisanmu dengan istighfar, karena Allah telah memilih beberapa waktu yang doa seseorang itu tidak tertolak, terutama saat berpuasa. Kemudian yang terakhir sebagai penutup kita ya, pada kajian ini, agar Ramadan ini berakhir indah, memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir adalah memperbanyak doa agar dijauhkan dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, jadi bulan Ramadan itu adalah kesempatan terbesar, kesempatan agar seseorang itu terbebas, tidak tersentuh api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Coba kita cermati hadis beliau sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasannya sesungguhnya Allah Ta'ala membebaskan beberapa orang dari siksa api neraka pada setiap hari di malam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebaskan beberapa orang pada setiap harinya di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bazzar. Jadi setiap hari itu ada orang-orang yang telah Allah tentukan akan dibebaskan dari siksa api neraka. Maka kita pun dianjurkan untuk memperbanyak doa, Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, ya Allah, bebaskanlah kami, bapak ibu kami, keluarga kami, anak keturunan kami dari siksa api neraka. Dan alhamdulillah, puasa itu bisa menjauhkan seseorang dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man soma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ikhlas, fi sabilillah, di jalan Allah,
ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Puasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Berapa? Sejauh perjalanan 70 tahun. Puasa 1 hari di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga jemaah rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita masih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang kita besok masuk pada malam ke-22. Maka agar kita maksimalkan kesempatan kali ini, coba kita bayangkan seandainya dokter memvonis kita bahwasannya secara perhitungan fisik tubuh kita tidak mampu bertahan lama. Bagaimana perasaan kalau divonis sama dokter bahwasanya umur tinggal beberapa hari saja? Kita yakin pasti seseorang akan melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya demi mendapatkan apa? Kebahagiaan setelah kematian. Karena itulah jamaah rahimakumullah, nasihat dari Nabi SAW agar kita maksimal di 10 hari terakhir ini. Nasihat Nabi yang sangat ringkas, idza qumta fi sholatika fasalli sholata muwaddi. Apabila kamu berdiri dalam salatmu, maka rasakanlah seolah-olah itu adalah solat yang terakhir. Rasakanlah seolah-olah itu adalah solat perpisahan yang tidak ada solat lagi setelah itu. Demikian pula agar Ramadan ini kita tutup dengan penuh keindahan, maka rasakanlah bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Kita tidak mengetahui, meskipun kita berdoa semoga berumur panjang, ya masih bisa diberikan kesempatan memperbanyak bekal, namun yang namanya umur tidak ada yang mengetahui. Kalau seseorang merasakan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir, pasti dia akan totalitas, akan semangat, akan berusaha bagaimana menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir dalam hidupnya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, apabila seseorang yang sedang sholat dan dirinya merasa ini sholat terakhir, pasti dia akan khusyuk insyaallah ta'ala. Maka demikian pula kita ingatkan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah. Jangan lupa untuk meminta kekuatan, minta pertolongan, minta taufik kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk memanfaatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini. Karena orang yang bahagia adalah orang yang menyadari kelemahannya, yang menyadari kekurangannya, yang menyadari bahwasanya tanpa pertolongan Allah dia nggak bisa melakukan amal ketaatan, sehingga tetap bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, minta pertolongan. Semoga kita bisa memanfaatkan hari-hari terakhir bulan Ramadan ini dengan baik, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan keikhlasan, memberikan keistiqomahan yang kita berharap mudah-mudahan berakhir dengan husnul khotimah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga harapannya kita masih bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan persiapan untuk berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan
Alhamdulillah, fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan kepada Ustadz Hanif Beni yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan beliau, sehingga dengan apa yang telah disampaikan tadi seharusnya kita lebih termotivasi, lebih mengingat kembali apa tujuan kita sampai saat ini, apa tujuan kita hidup gitu. Dan ini sudah menginjak Ramadan yang terakhir, Ramadan di hari-hari yang terakhir. Mari kita lebih meningkatkan lagi ibadah kita, amalan kita tingkatkan. Mungkin karena sudah mendekati waktu azan maghrib, sesi tanya jawab ditiadakan. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.